Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahayanya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, di sini Bu akan memberitahu sedikit pembahasan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang cara bagaimana membuat finger painting. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau kita absen dulu. Kita absen dulu ya. Seperti yang sudah Ibu kasih di grup tadi, Ibu sudah sebarkan linknya. Harap anak-anak mengisi semuanya ya. Mengisi absennya masing-masing. Oke. Nah, jika sudah mengisi absennya, Ibu harap kalian semua bisa menyimak pelajaran ini dengan baik ya. Oke. Namun sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa dulu ya anak-anak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, di sini materi yang akan kita bahas yaitu tentang membuat finger painting. Nah, sebelum ke cara membuatnya, di sini Ibu akan bacakan sedikit pengertian dari finger paintingnya ya anak-anak. Finger painting itu adalah jenis kegiatan membuat gambar yang dilakukan dengan cara menggoreskan adonan warna secara langsung dengan jari tangan secara bebas di atas bidang gambar. Nah, maksudnya itu finger painting ini maksudnya seperti kita itu membuat gambar lukisan tapi menggunakan tangan sendiri dan diletakkan di atas kayak kertas gitu anak-anak. Kemudian batasan jari di sini adalah semua jari tangan, telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi yang ditempelkan ke kertas itu setelapak tangan kita. Jadi semuanya nempel situ. Kayak apanya? Iya, anak-anak. Jadi untuk yang selanjutnya di sini ada contoh gambar-gambar dari finger paintingnya tadi. Ini yang di gambar pertama itu ada tangan yang sudah dioleskan dengan cat, ya, dan ditempel di atas kertas. Nah, itu yang kedua, gambar kedua itu juga seperti itu anak-anak. Nah, yang ketiga juga. Jadi mungkin kayak seperti gitu. Lanjut ya anak-anak, masuk ke pembahasan yang ketiga, masuk ke pembahasan inti kita, yaitu cara dan langkah membuat finger painting. Yang pertama, siapkan bahan-bahan finger painting yang aman. Yang aman ini maksudnya aman tidak berbahaya, seperti cat air, itu kan tidak berbahaya ya anak-anak. Jadi kita harus menggunakan produk yang aman. Kemudian langkah yang kedua, masak di dalam wajan anti lengket. Setelah cat aman tadi sudah disiapkan, kita masukkan ke dalam wajan yang anti lengket, itu maksudnya tidak lengket. Jadi waktu tuang nanti dia nggak lengket. Nah, kemudian langkah yang ketiga, aduk adonan sampai mengental. Jadi cat tadi kita aduk sampai teksturnya itu mengental. Terus langkah yang keempat, tempatkan adonan ke dalam wadah kecil. Nah, misalnya catnya tadi sudah mengental, kemudian cat tadi kita taruh ke dalam tempatnya itu yang kecil aja. Kemudian yang kelima, tambahkan pewarna. Nah, di sini terserah kalian ya anak-anak mau tambahkan warna apa. Kalau bisa yang lebih menarik,
warna-warni juga boleh, jadi jadinya nanti bisa bagus gitu. Kemudian keenam, campurkan dengan glitter. Nah, yang keenam ini bisa kalian campurkan, bisa juga enggak. Glitter itu kayak seperti manik-manik, biar warnanya nanti seperti ada berkilau-kilaunya. Kemudian yang terakhir, persiapkan tempat untuk membuat finger painting. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di pengertian finger painting tadi, penempatan finger paintingnya ini bisa kita tempatkan di atas kertas ya anak-anak, di atas bidang yang datar seperti triplek juga bisa. Tapi kita di sini menggunakan kertas aja ya anak-anak. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan kasih sebuah video yang membahas tentang langkah-langkah membuat finger paint yang lebih jelasnya, biar kalian lebih paham dan mengerti bagaimana cara membuat finger paintnya itu ya. Jadi Ibu harap anak-anak bisa menyimak dengan baik agar bisa mempraktekannya nanti ya. Jangan ada yang tidak memperhatikan, nanti nggak bisa. Disimak ya anak-anak. Pertama, siapkan pewarna makanan. Warnanya bebas ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan piring atau mangkok. Itu siapkan tisu juga ya. Terakhir, siapkan kertas HVS atau buku gambar. Langkah yang pertama, tuangkan pewarna makanan ke dalam wadah mangkok atau piring. Yang kedua, masukkan tangan kita ke dalam pewarna. Ketiga, tempelkan tangan kita yang sudah diwarnai di atas kertas. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Saat teman-teman ingin menambahkan dengan warna lain, teman-teman bisa menunggu gambar tangan ini sampai kering ya, dan bisa membersihkan tangan menggunakan tisu atau dengan mencuci tangan. Kita lanjutkan ya teman-teman dengan menggunakan kombinasi warna lain. Iya anak-anak, jadi mata pelajaran selanjutnya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi yang akan kita bahas dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ini adalah yang pertama, cara duduk saat menulis, dan yang kedua, cara memegang pensil saat menulis, yang ketiga, cara meletakkan buku saat menulis. Ya anak-anak, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu cara duduk saat menulis. Nah, di sini ada gambar cara menulis, salah posisi menulis yang benar dan yang salah, bisa anak-anak lihat sendiri ya gambarnya. Di sini Ibu akan membacakan pengertiannya. Saat menulis pun kita harus memperhatikan cara duduk yang kita lakukan, karena jika tidak diperhatikan bisa saja terjadi permasalahan pada tulang-tulang tertentu. Berikut cara duduk yang benar saat menulis. Duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Jika bokong telah menyentuh bagian belakang kursi, misalnya kursi kantor atau kursi yang ada di kelas, tandanya anak-anak sudah duduk dengan benar. Kemudian cara menulis yang baik yang kedua yaitu tekuk lutut pada sudut yang benar, seperti yang ada gambarnya di samping ini ya. Kemudian yang ketiga, hindari menyilang kaki. Yang keempat, letakkan kursi dekat dengan meja, jangan jauh dari meja. Terus istirahatkan lengan dan siku. Kemudian yang terakhir, jangan melintir punggung. Ya, jadi bisa dilihat gambar di samping itu punggungnya tegak, tidak melintir atau ke sana kemari ya anak-anak. Kemudian yang kedua, cara memegang pensil saat menulis. Nah, selain cara duduk, cara memegang pensil saat menulis juga sangat diperlukan untuk kenyamanan kita saat mengerjakan suatu pekerjaan. Di bawah ini cara-cara memegang pensil dengan benar. Yang pertama, gunakan pensil yang pendek.
Kenapa harus menggunakan pensil yang pendek? Sebab pensil yang pendek terbilang lebih mudah untuk dipegang oleh tangan kecil siswa kelas 1 SD. Nah, hal ini dinilai efektif guna mendorong siswa kelas 1 menggunakan ibu jari dan telunjuknya untuk memegang pensil supaya tulisannya bisa menjadi lebih bagus. Itu ya tujuannya. Jadi kita harus menggunakan pensil yang lebih pendek. Kemudian yang kedua, mengajarkan menjepit dan memutar pensil. Cara memegang pensil yang benar adalah menggunakan ibu jari dan telunjuk, lalu dibantu oleh jari tengah. Jika siswa masih kesulitan saat menggunakan pensil yang pendek, kita bisa mengajarkan untuk menjepit dan memutar. Minta siswa untuk menjepit pensil di dekat bagian runcing menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lalu arahkan ia untuk melakukan gerakan memutar pensil ke arah belakang. Kemudian minta siswa untuk menahan pensil dengan jari tengahnya hingga ia menemukan posisi yang nyaman dalam memegang pensil. Kemudian cara yang ketiga, letakkan benda kecil untuk digenggam jari manis dan kelingking. Jadi ini cara yang terakhir ya anak-anak. Pengertiannya, saat belajar memegang pensil, bukan tidak mungkin jika siswa kesulitan karena belum mampu melipat jari manis dan kelingkingnya. Saat memegang pensil, untuk membantunya melatih hal tersebut, kita bisa meletakkan benda kecil seperti penghapus karet atau lilin mainan untuk digenggam oleh jari manis dan kelingkingnya. Dengan begitu, ia pun bisa terlatih untuk memegang pensil dengan cara yang benar dan nyaman. Jadi, kalau bisa, cara memegang pensil dengan baik yang benar itu seperti cara-cara yang Ibu jelaskan tadi ya, ada 3 cara. Ibu harap anak-anak bisa memegang pensil dengan cara yang benar agar menghasilkan tulisan yang indah. Kemudian masuk ke materi yang terakhir, yaitu cara meletakkan buku saat menulis. Nah, ibu rasa anak-anak sudah paham maksudnya di sini cara meletakkan buku saat menulis. Sini ibu kasih pengertiannya sedikit ya. Cara meletakkan buku saat menulis sudah sangat mudah. Jika dari cara duduk, cara memegang pensil kita sudah benar, maka tinggal kita letakkan saja buku yang ingin kita tulis di atas meja yang telah tersedia. Iya anak-anak, jadi setelah pembelajaran yang sebelumnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, kita masuk lagi ke pembelajaran kita yang terakhir yaitu PPKN, yaitu artinya pendidikan kewarganegaraan. Di sini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas, yang pertama sikap patuh terhadap aturan, kemudian yang kedua aturan agama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang ketiga mempraktekkan aturan yang ada di rumah. Oke, langsung saja ibu akan jelaskan satu persatu pengertian dari pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung saja, sikap kita terhadap aturan. Oke, jadi pasti anak-anak ibu sudah tahu apa itu artinya aturan ya anak-anak. Ternyata aturan itu tidak hanya ada di sekolah, tapi juga ada di lingkungan bermasyarakat, juga ada di keluarga, dan banyak lagi. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit sikap kita terhadap aturan. Ya, jadi di suatu negara atau tempat-tempat, contohnya seperti masyarakat, di rumah, di sekolah, atau dimanapun sudah jelas di sana terdapat sebuah peraturan. Jadi, mengapa peraturan ini dibuat? Tentu saja jawabannya agar terciptanya lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Jika peraturan tidak dibuat, maka bisa saja terjadi penyalahgunaan hak seseorang. Peraturan dibuat untuk dipatuhi. Apabila tidak dipatuhi, maka terdapat sanksi tersendiri untuknya. Maka dari itu, hendaknya kita mematuhi suatu aturan yang telah dibuat. Nah, sampai sini paham anak-anak? Jadi, sama saja halnya seperti jika anak-anak terlambat masuk ke sekolah, maka ibu bapak guru akan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang terlambat karena sudah ada di aturan tidak boleh bagi siswa untuk datang terlambat. Ya, jadi itu pengertiannya. Kemudian yang kedua, masuk ke aturan agama dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Yang Maha Esa, serta menjauhkan diri dari segala hal yang menjadi larangan atau pantangan dalam agama yang diyakini. Ibu kasih contoh misalnya seperti kita berada di madrasah, berarti kita Islam semua yang anak-anak. Nah, jadi kita sangat diwajibkan untuk sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan naik haji. Nah, itu adalah aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah dan tidak boleh kita langgar. Apalagi apabila kita melanggarnya, maka anak-anak akan mendapat dosa. Kemudian yang kedua, senantiasa berbicara dan berperilaku sopan dan santun dengan warga masyarakat. Jadi kita tidak boleh tidak bersopan santun kepada orang yang tidak kita kenal. Walaupun orang itu tidak kita kenal, kita harus seramah. Kemudian yang ketiga, peduli dengan anggota masyarakat serta lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kita harus saling tolong-menolong pada tetangga. Misalnya ada yang sakit, kita harus saling tolong-menolong. Tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kemudian, tidak melakukan atau mengaitkan anggota masyarakat lainnya dalam perbuatan judi. Nah, kemudian lanjut yang selanjutnya, aturan yang ada di rumah. Nah, pasti anak-anak punya aturan kan di rumahnya. Jadi ini salah satunya. Yang pertama, menghormati orang tua. Menghormati orang tua dengan cara tidak berkata kasar kepada mereka, berperilaku yang sopan, selalu mendahulukan mereka, berpamitan ketika hendak pergi. Misalnya seperti anak-anak jika ingin berangkat sekolah, hendaknya kita berpamitan dulu, salim dulu bersama kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua, disiplin waktu. Jika di dalam sebuah keluarga mempunyai aturan seperti tidak boleh terlambat bangun pagi misalnya, hendaknya kita bisa berdisiplin diri untuk bangun tepat waktu. Yang ketiga, senantiasa bertegur sapa dalam keluarga. Di dalam keluarga, kita harus bertegur sapa dengan anggota keluarga karena untuk menjalin komunikasi dengan sesama anggota keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi, di dalam keluarga kita nggak boleh saling berantem. Kita harus rukun dan saling bertegur sapa. Kemudian yang keempat, senantiasa membantu kedua orang tua. Kita sebagai anggota keluarga harus membantu kedua orang tua kita dalam hal pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban orang tua kita yang lelah dalam bekerja. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah pembelajaran hari ini sudah cukup jelas? Jika belum cukup jelas, bisa anak-anak tanyakan kepada ibu. Ibu persilakan sekarang. Wah, nampaknya tidak ada yang ingin bertanya. Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini ibu akhiri. Namun sebelum diakhiri, ibu berpesan kepada kalian agar kalian menerapkan ilmu-ilmu yang ibu ajarkan di pelajaran PKN tadi. Jadi ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.